Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali pada sore hari ini di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk kita bersama-sama menuntut ilmu. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ikhwatal iman, rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan SMA Future Gate, pada sore hari ini kita akan bersama-sama kembali mengikuti Future Development Series yang dimana agendanya adalah kajian manhaj bersama Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani Fidhahullah Ta'ala yang membahas kitab Ushulus Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang dimana pembahasan terakhir bersama beliau yaitu Al-Imanu bi'adzabil qabr. Dimohon kepada seluruh rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan untuk mencatat faedah-faedah kajian yang diberikan oleh beliau, dan apabila terdapat pertanyaan silakan disiapkan pertanyaannya dan disampaikan pada sesi tanya jawab nanti. Tanpa berpanjang lebar, mari kita sama-sama simak kajian beliau. Kepada Ustaz kami persilahkan, faliyatafadhal masykura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jemaah sekalian, para guru, pendidik, pengajar, dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan petang ini kita dapat bertemu kembali di dalam kajian kitab Ushulus Sunnah tulisan Imam Ahmad, yang mana pada kesempatan petang ini kita sampai pada pembahasan wal imanu bi'adzabil qabri, poin ke-21. Wal imanu bi'adzabil qabr wa anna hadhihi al-ummah tuftanu fi quburiha wa tus'alu 'anil imani wal islam wa man rabbuhu wa man nabiyyuhu wa ya'tihi munkar wa nakir kaifa sya'allah wa kaifa arada wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Poin ke-21 dari pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengimani azab kubur, yaitu siksa yang akan diterima seorang hamba di alam barzakh, bahwa umat ini, maksudnya umat manusia, tuftanu fi quburiha, akan diuji, ditanya di dalam kuburnya. Wa tus'alu, dia akan ditanya, anil imani wal islam, tentang keimanan dan keislamannya. Siapa Rabbnya, siapa nabinya. Dia akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir
Ini dua malaikat bernama satu Mungkarun, yang satu lagi Nakir. Kaifa Allah wa kaifa arada. Bagaimana yang dikehendaki Allah dan dengan cara yang bagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Mengimani semua itu dan membenarkannya. Ada azab, hukuman, sanksi dan siksa yang akan diberikan kepada manusia sebelum pengadilan akhirat, yaitu di alam barzakh atau di alam kubur. Ini tidak mengherankan. Ini bukan suatu yang perlu dipertanyakan. Kenapa diazab? Karena kita sebelum di alam barzakh saja banyak manusia-manusia yang diazab, ya, di dunia. Seperti azab-azab yang Allah timpakan kepada umat-umat sebelum kita. Ya, ada yang dihujani batu dari langit, kemudian bumi menelan mereka. Ada yang disambar dengan gelegar halilintar, petir yang menyambar-nyambar. Ada yang ditenggelamkan. Macam-macam siksa yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu sebelum mereka meninggalkan dunia. Jadi bukanlah suatu hal yang perlu dipertanyakan, kenapa ada azab kubur? Ya, sementara mereka belum diadili. Karena Allah mengazab siapa yang dikehendakinya. Walaupun Allah belum mengadilinya. Karena pengadilan Allah itu hanyalah untuk menegakkan hujjah atasnya. Bukan seperti pengadilan manusia. Untuk tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, itu pengadilan manusia. Kenapa manusia diadili di dunia oleh manusia? Untuk mengetahui kadar kesalahannya. Kira-kira hukuman apa yang setimpal adil ditimpakan kepadanya. Pengadilan akhirat, pengadilan Allah bukan untuk itu. Semata-mata untuk balasan. Karena akhirat disebut darul jaza. Kampung di mana kita mendapatkan balasan. Diadili atau tidak diadili, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Apa kuasa kita, hak kita mempertanyakan itu? Ya. Karena ada orang-orang yang mengingkari azab kubur. Menurut mereka azab kubur itu bertentangan dengan sifat keadilan. Enggak adil Allah menghukum manusia sebelum diadili. Allah menyiksa manusia enggak butuh pengadilan. Karena Allah sendiri maha adil. Allah menafikan dari dirinya kezaliman. Allah menyiksa manusia di dunia sebelum di alam barzakh karena keadilannya. Demikian juga akhir dari perjalanannya, yaitu masuk neraka. Itu juga karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak perlu kita uji keadilan Allah. Tidak perlu manusia mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak sampai akal manusia. Ya. Nah, jadi ini yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang adanya azab kubur. Dikatakan di sini wa hadza aidan mimma yadkhulu fil imani bil yaumil akhir.
Ini juga masuk dalam kategori beriman kepada hari akhir. Wa kullu ma ba'dal maut wa huwa minal yaumil akhir. Dan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian itu masuk dalam kategori al-yaumul akhir. Min hini takhrujur ruh minal jasad. Mulai dari ruh keluar dari jasad. Ya, ruh keluar dari jasad. Yuqal, dikatakan, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang mati, maka telah terjadilah kiamat atasnya. Maksudnya di sini kiamat kecil. Faqad dakhala fima yakunu ba'dal maut. Dan ini termasuk di dalamnya semua yang terjadi setelah kematian. Ya, setelah kematian. Setelah kita meninggalkan alam dunia akan ditinggalkan. Sebagaimana kita sudah meninggalkan alam-alam sebelum alam dunia, contohnya alam rahim, sudah kita tinggalkan itu. Ya, sudah kita tinggalkan alam rahim itu. Sekarang kita ada di alam dunia dan kita akan meninggalkannya juga. Wa mimma yakunu ba'dal maut, dan termasuk peristiwa yang akan terjadi setelah mati adalah azabul qabr. Al-imanu bi'adabil qabri wa bina'imihi. Mengimani adanya azab kubur dan nikmatnya. Jadi di alam kubur nanti ada azab, ada nikmat. Ya. Nu'minu bidzalika kama waradat biha al-ahaditsus sahihah. Kita mengimaninya sebagaimana yang tertera di dalam hadis-hadis yang sahih. Wa kama dzakara dzalika, dan sebagaimana disebutkan, wastanbatahul ulama, dan diistimbatkan oleh para ulama minal Qur'an, dari Al-Qur'an, min ba'dil ayat wal adillah, dari beberapa ayat dan keterangan. Wa annahu, bahwasanya, ya'tihi malakani, waradat tasmiyatuha munkarun wa nakir fi ba'dir riwayat. Ada dua malaikat yang akan mendatanginya dan disebutkan namanya, yaitu Munkar dan Nakir di beberapa riwayat. Wa innahuma yas'alanihi. Kedua malaikat ini akan bertanya kepadanya, man rabbuka man nabiyyuka ma dinuka. Wa annahu yufsahu lahu fi qabrihi idza kana minal mu'minin. Akan dilapangkan kuburnya kalau dia termasuk orang-orang yang beriman. Wa yudhiqu 'alal kafir qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Dan akan disempitkan atas orang kafir kuburannya sehingga bertautanlah tulang rusuknya, bertemu tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri. Fa yasirul qabru raudatun min riyadil jannah. Hingga jadilah kubur itu raudatan min riyadil jannah atau hufratan min hufarin niran. Hingga kubur itu bisa menjadi taman di antara taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Ya. Nah, demikianlah ya penjelasan tentang iman kepada azab kubur. Ayat-ayat dan hadis-hadis berkenaan dengan azab kubur dan nikmatnya itu katsiratun jiddan, sangat banyak sekali sebenarnya. Di antaranya perkataan Nabi SAW, istajiru billah min adzabil qabr fa inna adzabal qabri haqqun. Mintalah keselamatan kepada Allah, perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Karena azab kubur itu hak. Maka di antara satu dari 4 perkara
Yang kita minta setelah kita membaca tasyahud adalah berlindung dari azab kubur. Ya, berlindung dari azab kubur. Demikian pula sabda Nabi, Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah awwalu manazilil akhirah, tempat pertama yang akan didatangi di kampung akhirat. Ya, sebelum segala sesuatunya, mahsyar, telaga, timbangan, jembatan, apalagi surga dan neraka ya. Sebelum itu semua, yang pertama kita datangi adalah kubur. Hatta zurtumul maqabir. Fa inna man naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Fa inna man naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Sesungguhnya siapa yang selamat di kubur itu, maka perjalanan sesudahnya akan menjadi lebih mudah baginya. Ya. Fa in lam yanju fama ba'dahu ashadda minhu. Dan bagi yang enggak selamat di kuburnya, maka perjalanannya sesudah itu akan lebih berat baginya. Akan lebih berat, para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi penentuannya adalah di alam kubur itu. Ya, seseorang bahkan bisa melihat nasibnya, gambaran nasibnya ketika dia bertemu dengan malaikat maut. Ya, bagaimana cara malaikat maut mencabut nyawa saja itu sudah menggambarkan nasib seseorang. Apa malaikat maut mencabut nyawa manusia sama? Enggak. Ada yang dicabut halus, ada yang dicabut paksa. Ya, ada yang ruhnya keluar halus, ada yang tercerai-berai ruhnya di dalam tubuhnya. Ya. Jadi malaikat maut mencabut nyawa itu tidak satu cara. Ya, ada yang dipukul, ada yang ditarik paksa, ada yang halus. Maka seseorang bisa melihat gambaran perjalanan yang akan dilaluinya di akhirat ketika dia lihat malaikat maut yang mencabut nyawanya. Ya, inilah yang disebut su'ul khotimah dan husnul khotimah. Demikian pula dalam satu riwayat disebutkan marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Satu ketika Nabi melewati dua kubur dan Nabi berkata, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diadab. La yu'adzabani, sedang diadab. Itu kan fi'il mudhari' ya. Bukan sudah diadab, bukan. Sedang diadab. Ya. Jadi adab ini terus menerus. Adab kubur itu terus menerus sampai kiamat, sampai dia keluar dari alam kubur itu, kebangkitan. Dia akan terus diadab. Maka seorang hamba mukmin, dia berhati-hati dari perkara-perkara yang mendatangkan adab kubur. Ya, dan dia terus memohon kepada Allah agar diselamatkan dari adab kubur. Ya, bayangkan berapa lama manusia diadab dalam kuburnya. Ya, seumur dunia lah. Kalau mati sekarang, kapan kiamat? Tahu? Tahu tahun berapa kiamat? Nggak ada yang tahu. Panjang kali Ustaz. Iya.
Azab akhirat lebih panjang lagi. Nggak ada yang tahu batasnya berapa lama akhirat itu. Karena itu adalah alam di mana Allah menetapkan keabadian. Walaupun ya orang-orang yang beriman kalau masuk neraka bisa dikeluarkan, tapi nggak tahu kapan dikeluarkan. Ya, jadi bukan waktu yang singkat memang. Ya, wa ma yu'adzabani fi kabir kata Nabi. Dan keduanya tidaklah diazab karena suatu perkara yang besar menurut mereka. Ya. Jadi hati-hati dengan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang dipandang remeh. Boleh jadi itu adalah dosa yang membawa azab kubur. Apa rupanya dosa keduanya ini? Yang pertama, yamshi bin namimah. Berjalan ke sana kemari menyebarkan namimah. Yang kedua, la yastanzihu minal baul. Dia tidak istinja setelah buang air kecil. Mungkin perkara yang dianggap sepele. Ya, tapi itu ternyata mendatangkan azab kubur bagi keduanya. Demikian pula sabda Nabi SAW, Inna hadhil ummah tubtala fi kuburiha. Sesungguhnya umat ini akan ditanya di dalam kuburnya. Falaula antadafanu lada'autullaha ayyusmi'akum min adabil qabri alladhi asma'. Kalaulah bukan karena kalian saling menguburkan satu sama lainnya, yaitu apa? Kita mengantarkan jenazah saudara kita ke kuburan. Ya, hari ini saudara kita, besok mungkin giliran kita. Itulah dia manusia. Maka salah satu hak muslim atas muslim lainnya apa? Mengiringi, mengantarkan jenazahnya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nabi mengatakan, kalaulah bukan karena kalian saling menguburkan satu sama lainnya, saling antar mengantar ke kuburan, hari ini si fulan, besok fulan yang lainnya pula, ya, la da'autullaha, niscaya aku akan berdoa kepada Allah untuk apa? Ayyusmi'akum min adabil qabr. Supaya Allah memperdengarkan kepada kalian bagaimana suara azab kubur itu. Suara orang-orang yang diazab di dalam kubur. Suara azabnya juga. Ada dua suara. Suara jeritan penghuni kubur itu dan suara azab. Bagaimana pukulan mungkar dan nakir. Bagaimana hantaman malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa orang ini di dalam kubur. Ya. Alladzi asma, yang aku sekarang mendengarnya, kata Nabi. Jadi Nabi diperdengarkan kepada beliau azab kubur itu. Tapi nggak semua orang, ya, manusia tidak Allah perdengarkan. Yang mendengarnya siapa? Semua makhluk kecuali jin dan manusia. Hewan maksudnya. Hewan dengar azab kubur. Bagaimana jeritan orang yang diazab di dalam kuburnya. Bagaimana dahsyatnya pukulan malaikat mungkar dan nakir dengan palu godamnya. Ada suaranya. Ada viral itu, saya Allah alam, antum lihat juga nggak? Burung gitu ya. Burung beo atau burung apa itu dia? Antum lihat juga? Siapa yang lihat? Hah? Oh, burung kakak tua ya, burung kakak tua. Yang ketakutan dia ketika dibawa oleh pemiliknya ke kuburan. Kuburan orang kafir. Ya, seolah-olah dia mendengar sesuatu ya. Mendengar sesuatu. Wallahu alam. Ya. Ya mungkin saja benar itu ya. Kita kan nggak bisa nanya sama burungnya. Ya. Atau antum mau bereksperimen bawa kucing. Ya.
Tapi enggak juga. Kenapa? Mereka mendengarnya, tapi mereka tahu itu. Di hewan-hewan ini tahu ini. Ini orang diadab ini. Ya. Tapi karena mereka tidak, hewan itu tidak dikenai hal semacam itu, mereka mungkin diam aja. Manusia, jin yang mukallaf, ngeri mereka kalau melihat itu, kalau mendengar itu. Maka ini gambarannya, apa yang kita lihat di alam barzah itu sangat dahsyat. Ya, kedahsyatan yang nggak kita bisa bayangkan di dunia. Bagaimana kita dikumpulkan di padang mahsyar? Bagaimana? Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhma. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di satu tempat dalam kondisi tanpa alas kaki, tanpa busana, tanpa bersunat dan tanpa membawa benda-benda dunia. Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, manusia akan saling lihat satu sama lainnya." Ya, itu gambarnya kalau di dunia, ya. Di dunia dibuat seperti itu, apa yang terjadi? Orang saling lihat satu sama lain. Bagaimanapun dahsyatnya yang mereka lihat di dunia ini. Mau lihat tsunami, mau lihat gempa bumi, mau lihat bencana yang paling dahsyat sekalipun, kalau dikumpulkan seperti itu, ya, ini saling lihat-lihat juga ya. Tapi di padang mahsyar nanti enggak. Apa kata Nabi? Tidak, wahai putri Siddiq. Kedahsyatan hari itu membuat mereka sibuk dari saling lihat satu sama lain. Kenapa? Karena kedahsyatan hari itu. Waji'a bi jahannam. Akan dibawa neraka jahannam itu, diperlihatkan. Dia dibawa, diseret dengan 70.000 malaikat dengan tali kekang. Ya. Dilihatlah neraka jahanam itu, diperlihatkan. Ya. Belum dimasuki itu. Maka melihat itu manusia pun saling, ya kita katakan sibuk sendiri mengurus urusan mereka masing-masing. Ya. Jadi nggak sempat melihat satu sama lainnya. Gak usahlah jahanam dinampakkan di dunia ini. Adab kubur aja, manusia mungkin sudah tobat-tobat buat dosa. Tapi kan memang untuk diuji. Iya kan? Nah, untuk diuji. Maka nggak diperlihatkan. Nah sekarang ini kan manusia percaya nggak percaya ada jahanam itu. Iya kan? Percaya nggak percaya lah. Tapi ketika jahanam itu ada di depan matanya, apa mau dia ingkari? Enggak. Inilah dia jaza. Ini bukan bala. Ini adalah jaza. Ini bukan ujian lagi. Ujian apakah kamu percaya atau tidak. Tapi ini adalah jaza. Ya, melihat neraka jahanam yang dahsyat itu, manusia nggak sempat lagi kepikiran untuk melirik orang-orang yang ada di kanan kirinya. Bahkan mereka lari dari ayah ibunya, dari anak istrinya, dari teman-temannya. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing sibuk mengurus urusan mereka sendiri-sendiri. Nafsi-nafsi. Jahannam ada di depan. Para jemaah dimuliakan Allah. Maka hitungan akhirat beda dengan hitungan dunia. Hitungan dunia, ya, hitungan dunia. Kalau ada orang minta maaf di dunia, antum maafkan enggak? Ada orang salah, minta maaf dia. Dia buat salah sama antum. Dia datang, dia minta maaf. Antum maafkan? Kira-kira. Oh, dia nyembah-nyembah, ampun-ampun dia, ampun Pak, maaf Pak.
Saya nggak sengaja Pak. Saya orang baik Pak. Antum maafkan? Hah? Maafkan. Apalagi saya baru kali ini buat salah Pak. Kan gitu. Ya kan gitu kan. Orang minta maafkan gitu dia. Lebay kadang-kadang. Antum maafkan? Apalagi antum lihat orang ini sebenarnya orang baik juga. Mukanya muka memelas, muka kasihan. Iya kan? Oh, udah maafkan lah. Kayaknya juga ini mukanya bukan muka orang jahat. Kan gitu ya. Ya, muka orang nggak bersalah ini. Minta maaf lagi. Ya udah maafkan aja lah. Hitung-hitung jadi amal loh. Kan begitu ya. Orang mukanya serem, ini muka kriminal aja kadang-kadang kita maafkan. Ya, apalagi muka anak soleh kan gitu ya. Minta maaf. Udah. Maafkan lah udah. Iyalah, saya maafkan. Lepaslah dia kan udah dimaafkan. Itu hitungan dunia. Hitungan akhirat nggak seperti itu. Ya, bagaimanapun dia minta maaf sama antum, fulan ini di padang mahsyar ini, di akhirat ini dia datang, dia punya salah sama antum, ya, maka dia datanglah, dia harus menyelesaikan urusannya kan begitu ya. Datanglah dia dengan muka lugunya. Ya, orang baik-baik Pak, saya minta maaf Pak, saya dulu nggak sengaja Pak, ampun Pak, katanya. Antum maafkan di akhirat. Ini akhirat ceritanya ya. Antum maafkan. Kenapa? Kenapa? Kenapa nggak dimaafkan? Hah? Ya sibuk, ini dia minta maaf. Hah? Iya. Makanya hitungan akhirat itu beda. Ketika neraka jahanam itu ada di hadapan kita, apapun yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan diri, kita gunakan. Sekecil apapun peluangnya. Datang pula orang minta maaf kan ada kesalahannya. Nah, ini kesempatan ini. Nah, ada dua kemungkinan nih. Kita ambil pahalanya, kalau dia ada pahala, atau dosa kita bebankan kepadanya, setimpal dengan kesalahannya, kejahatannya. Wah, peluang ini kan, datang si fulan. Ini fulan ini orang baik-baik ini, dia buat salah ini. Karena akhlaknya yang berantakan, digibahinya kita. Tapi dia orang baik sebenarnya. Di dunia ini. Iya kan? Terkenal orang yang baik. Tapi dia buat salah ini. Dia minta maaf sama kita di akhirat. Dia nggak minta maaf di dunia. Di akhirat baru dia cari-cari kita minta maaf. Bagaimanapun baiknya orang ini, nggak akan kita lewatkan untuk menyelamatkan diri kita dari neraka. Ini urusan surga neraka ini. Cerita fulan ini baik, itu cerita dunia lah. Ini cerita akhirat. Maka antum jangan terpedaya, wah, si fulan ini baik hati. Mudah-mudahan nanti di akhirat baik hati juga dia. Ya dia memang baik hati, tapi di depannya ini jahanam. Maka peluang sekecil apapun untuk dapat menyelamatkan dirinya dari jahanam itu dia gunakan. Ya, waduh, butuh pahala ini. Ya kebetulan datang si bulan ini. Ini dulu waktu di dunia rajin sholat malam puasa ini, tapi dia datang bawa kesalahan sama kita. Wah ini kesempatan ini kan gitu ya. Ambillah. Para jemaah yang dimuliakan. Makanya ada orang yang apa? Bangkrut, ya, muflis, bangkrut. Karena itu dia nggak dapat maaf soalnya. Orang yang bangkrut ini, kenapa dia jadi bangkrut?
Karena dia nggak dapat maaf dari orang-orang yang dizoliminya. Itu kan ceritanya di dalam hadis tersebut. Dapat maaf dia? Tidak. Dia tidak dapat maaf dari orang-orang yang dizoliminya. Dihabisi pahalanya. Dilucuti pahalanya. Apesnya lagi, habis pahalanya dilucuti, belum selesai juga kejahatannya. Nah, dia harus memikul dosa yang tidak dilakukannya. Memang tidak dilakukannya, tapi apa? Dia melakukan dosa yang lain, yang menyebabkan dia harus memikul dosa orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Makanya di akhirat nanti orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya, hitung-hitungannya ketat akhirat itu. Karena hisab juga ketat. Ya. Dengan kedetilan, dengan keketatan yang kita nggak bisa bayangkan di sini. Ya, maka Allah mengatakan inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Maka para salaf dulu kalau mengingat hari kiamat, membaca ayat yang bercerita tentang hari kiamat, hari akhirat, mereka tidak mampu melanjutkannya ke ayat berikutnya. Terpaku, tertahan di situ. Karena mereka betul-betul mendalaminya, menghayatinya. Karena level iman mereka mungkin nggak sama dengan kita. Mungkin dalam gambaran kita, gampang lah akhirat itu bisa kita lewati satu demi satu, fase demi fase. Hisab gampang, timbangan gampang, sirat gampang, kisos gampang, masuk surga gampang. Ya, karena kita suka menggampangkan sesuatu. Makanya Al-Quran berisi peringatan-peringatan. Diingatkan bahwa ini enggak mudah. Ini adalah perkara yang berat. Ya, yang dimudahkan mudah, yang dipersulit sulit. Tergantung bagaimana mereka menjalani kehidupan di dunia. Maka yang lurus-lurus saja di dunia ini. Jangan aneh-aneh. Ya. Jangan aneh-aneh udah. Yang jelas-jelas saja. Yang lurus-lurus saja. Tentunya Nabi mengatakan tentang halal haram. Yang halal jelas, yang haram jelas. Kalau masih ada yang samar-samar, tinggalkan yang samar-samar. Kan begitu, selamat. Jangan suka berada di ruang abu-abu. Bahaya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur. Ini hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Sesungguhnya diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan mendapatkan fitnah kubur. Fitnah kubur maksudnya adalah ujian di alam kubur. Kita akan diuji kembali. Diuji di sini maksudnya adalah ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Ya, bukan seperti fitnah ujian di dunia, enggak. Tapi di sini adalah ujian pertanggungjawaban. Ya. Wal ahaditsu fi dzalika katsirah. Wa fi ma dzukira kifayah insyaallah. Jadi sangat banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini. Apa yang kita sebutkan tadi sudah lebih dari cukup. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada sebuah hadis yang sangat panjang ya dari Al-Bara' bin Azib tentang perjalanan ruh di alam barzakh. Ya. Bahwa ruh ini
akan terus melanjutkan perjalanannya di alam berikutnya. Sementara jasad sudah ditinggalkan, harus kembali ke asalnya. Kemana? Ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nukhrijukum wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kamu, ke tanah akan dikembalikan. Dan dari tanah itu kami akan bangkitkan sekali lagi. Itu akhir dari perjalanan jasad kasar ini. Ya, di dunia. Masuk kubur, ditanam busuk, dimakan ulat, dimakan cacing, tinggal tulang belulang. Itu pun akan hancur, kecuali satu ya, tulang ekor, dari situ akan tumbuh lagi. Manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik, kita lanjutkan. Wa ya'ummu dzalika kullu mayyit. Ini umum berlaku atas semua mayit. Sawa'un kubira aw lam yukbar. Baik dia dikubur ataupun tidak dikubur. Ada yang tidak dikubur, ada. Diapain? Ada yang dibakar, ada yang disimpan di gua, berarti di Tanah Toraja. Coba di sini dari Tanah Toraja. Atau di beberapa tempat-tempat lainnya itu ada mayit-mayit di sana nggak dikubur, tapi dimasukkan dalam gua. Gitu. Hah? Ada yang di Papua, ya, di pohon. Di mana itu? Di Bali, ya? Dimasukkan dalam pohon. Oh, bukan dibakar di sana. Oh, itu. Ada yang dibakar juga. Nah, ya. Setahu saya di Bali dibakar. Ya macam-macam. Mungkin nanti, ya kalau sudah penuh kali, ada kuburan luar angkasa. Yang mati dilempar keluar. Mungkin kan begitu ya. Mungkin kepikiran sama Elon Musk. Ada proyek dia kan gitu. Ayo siapa yang mau dilempar ke luar angkasa, pergi ke surga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Gimana pun ceritanya, dimakan binatang, tenggelam di dasar laut, dibuang ke luar angkasa, dibakar, ditanam, tetap akan ditanya. Tetap akan didatangi malaikat mungkar dan nakir. Start dalam perut ular dia. Malaikat mungkar dan nakirnya masuk ke perut ular juga. Maka tadi Imam Ahmad mengatakan, kaifa sya'allahu wa bima arada. Dengan cara yang Allah kehendaki dan dengan cara yang Allah inginkan. Kaifiatnya kita nggak tahu. Ya, kalau dibakar gimana? Gimana dia didatangi malaikat mungkar dan nakir? Ya, kalau di antara dua pohon mungkin masih datang gitu ke situ malaikat mungkar dan nakir, atau di gua seperti di Tanah Toraja didatangi sama malaikat mungkar nakir, atau di dalam liang lahat ya datang malaikat mungkar dan nakir. Kalau dibakar, kalau dalam perut hewan gimana? Apa masuk ke situ? Habis dimakan buaya, ditelan buaya. Apa malaikat mungkar nakirnya masuk ke dalam perut buaya? Maka dikatakan oleh Imam Ahmad di sini, kaifa sya'allah wa bima arada wa kaifa arada. Bagaimana cara yang dikehendaki Allah dengan cara yang dikehendaki Allah dan dengan cara yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Kaifiatnya serahkan sama Allah. Kaifiatnya ya. Kita nggak tahu.
Ya, ruh keluar dari jasad aja kita nggak tahu bagaimana. Apalagi selanjutnya. Para jemaah yang dimuliakan. Karena tidak semua yang ada ini kita ketahui. Wallahu a'lam. Baik. Hatta walau lam yudfan mathalan au akalathu as-siba' au uhraq wa dhurriyat jithatuhu fir riyah au fil barri wal bahr. Hingga misalnya dia tidak dikubur atau dimakan binatang buas atau dibakar lalu abunya disebar ke lautan atau ke daratan. Fallahu qadirun ala ayyusil ilaihi ma yastahiqu min adzabin aw na'im. Allah mampu kuasa untuk mengirimkan kepadanya hak-haknya di dalam kubur, baik itu azab maupun nikmat. Ya. Wal ahkamu ba'dal maut wa fil barzakh 'alal arwah. Hukum-hukum yang berlaku setelah mati di alam barzakh itu berlaku atas arwah, ruh. Ya. Wal arwah baqiyah ba'da mufaraqatiha lil ajsad. Ruh-ruh ini tetap akan terus melanjutkan perjalanannya setelah berpisah dari jasad. Sebagaimana dia lebih dulu ada daripada jasad. Maka istilahnya apa? Dihembuskan. Ruh itu dibawa oleh malaikat, dimasukkan ke jasadnya. Di mana itu? Di dalam rahim ibu. Berapa hari? 120 hari. Artinya ruh sudah ada sebelum jasad itu dibentuk dalam perut ibu. Dan ruh akan terus melanjutkan perjalanannya setelah dia keluar dari jasad tersebut. Ya. Nah demikian. Walakin la budda ayyasila syai' minal alam awin naim ilal ajsad. Akan tetapi akan sampai juga rasa sakit atau nikmat ke jasad itu. Jasadnya sudah hangus. Itu kan yang nampak. Ya. Tapi dia akan merasakannya juga. Ya. Walau kanat faniyah, walaupun dia fana, habis, hancur. Wa bikulli halin yu'minul mu'min bima yakunu ba'dal maut mimma warada fi hadhihi al-hadis. Apapun ceritanya, ya, seorang mukmin wajib beriman kepada peristiwa-peristiwa setelah kematian ini, seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Ya. Tidak usah dikulik-kulik kaifiatnya, karena nggak akan nyambung. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nanti kalau mati baru tahu. Ya kan? Wa yahmiluhu al-iman ala ayyasta'idda lidzalika. Dan hendaknya keimanan itu membawanya untuk mempersiapkan diri. Imannya kita kepada hal-hal tersebut untuk apa? Agar itu membawa kita bersiap-siap, membuat kita mempersiapkan diri menghadapinya kalau kita iman. Ya. Wa ayya'mal al-amal alladhi yakunu sababan fi najatihi min tilkal ahwal. Lalu dia melakukan amal-amal yang menjadi sebab dia selamat dari kedahsyatannya, ya, dari kengeriannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, setelah orang itu mati kan dia sendiri, nggak ada yang menemani. Satu kesendirian yang panjang, menghadapi semuanya sendiri, nggak ada yang bantu. Maka seorang harus mempersiapkan itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi
sesuatu yang nggak mungkin dijawab. Apa itu? Kapan hari kiamat? Ini sama aja dengan pertanyaan apa? Gimana itu azab kubur? Bagaimananya kita nggak tahu. Kapan hari kiamat? Ini juga nggak tahu. Maka Nabi nggak jawab itu. Nabi tidak menjawab. Dijawab sama Nabi? Enggak. Apa jawaban Nabi kepadanya? Apa respon Nabi kepadanya? Balik bertanya. Karena pertanyaannya salah. Maka Nabi mengajarinya pertanyaan yang benar. Apa pertanyaan yang benar? Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Dia jawab. Dia nggak sadar ya. Oh, aku menyintai Allah dan Rasulnya. Nggak banyak ya Rasulullah amalku. Yang sedang-sedang saja. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi berkata kepadanya, engkau bersama orang yang engkau cintai. Senanglah dia. Ya, coba lihat Nabi SAW, ya, guru yang baik. Ya, pertanyaannya salah, tapi Nabi mengarahkan kepada pertanyaan yang benar. Nabi nggak jawab itu. Tapi Nabi justru bertanya, mengajarinya pertanyaan yang benar. Kadang-kadang kita lakukan itu juga kepada teman-teman yang bertanya. Pertanyaannya salah, maka kita balik bertanya kepadanya. Ya, dengan pertanyaan yang seharusnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nabi itu luar biasa. Ilmu psikologi Nabi itu di atas rata-rata. Siapa bilang Nabi nggak menguasai psikologi manusia? Nabi luar biasa. Karena dibimbing wahyu. Ya. Mungkin secara spontan manusia tidak bisa bersikap seperti itu. Tapi Nabi dibimbing dengan wahyu. Antum melakukan pendekatan kepada anak, ada dua cara. Yang pertama namanya pendekatan negatif. Apa tahu maksudnya pendekatan negatif? Yaitu antum hanya fokus kepada kesalahan anak. Apa salah anak ini? Kalau dia salah, antum berusaha meluruskannya. Jadi ada orang tua yang melihat anak itu melihat salahnya. Ini namanya pendekatan negatif. Yang kedua, pendekatan positif. Apa itu pendekatan positif? Yaitu orang tua yang justru melihat sisi positif anaknya. Artinya dia lebih menitik beratkan hal-hal yang positif pada anaknya. Ini pendekatan ya kepada anak. Antum pilih yang mana? Pendekatan negatif atau positif? Yang selama ini dilakukan apa? Pendekatan positif atau negatif? Antum mau berusaha mendekati anak kan begitu ya. Pendekatan model apa yang antum pilih? Positif atau negatif? Yang antum inginkan apa? Hah? Apa? Yang terjadi di lapangan? Iya. Baik. Ustadz, anak kan buat salah. Iya. Namanya anak-anak. Ada anak nggak buat salah? Nah, Nabi ya meluruskan sisi negatif anak bukan dengan pendekatan negatif, tapi pendekatan positif. Hal negatif pada anak perlu diluruskan nggak?
Perlu nggak? Perlu. Nggak boleh dibiarkan. Kalau anak buat salah, respon kita apa? Kamu salah. Kamu telah buat salah. Kamu jangan begitu. Kan begitu ya? Kan begitu ya? Nah, ini namanya pendekatan negatif. Kadang-kadang ada anak itu yang sudah dia baca orang tuanya. Kalau urusan dengan orang tuanya pasti disalah-salahkan. Kalau sudah dipanggil semua orang tuanya pasti ini bicara tentang salah dia. Iya kan? Ada orang tua yang memanggil anaknya bicara hal-hal positif anaknya. Nah, ini namanya pendekatan positif dan Nabi itu meluruskan sisi negatif anak dengan pendekatan positif. Kita latihan psikologi pendidikan dulu. Ya, antum kan guru ya, merangkap orang tua juga di rumah. Bagaimana? Antum pernah nggak dengar riwayat atau bagaimana Nabi meluruskan sisi negatif anak dengan pendekatan positif? Coba berikan contohnya. Berpikir dulu. Ada di sini yang sekolah kuliah jurusan psikologi. Ada. Belajar psikologi ada. Coba antum berikan contoh bagaimana meluruskan sisi negatif anak dengan pendekatan positif. Ayo. Apa itu? Enggak apa tadi? Diizinin rupanya? Enggak. Kenapa dia minta izin? ini konteksnya pendidikan anak. Nah. Satu aja contohnya, tapi jelas. Coba. Ya, sehingga kita paham. Coba antum jelaskan. Satu aja contohnya. Tapi coba jelaskan. Sehingga kita paham mana sisi negatifnya, mana pendekatan yang dilakukan Nabi. Nah. Mungkin kejadian kalau ada seorang anak bermain lari-larian dengan pakaian atau kaki yang kotor di ruangan yang bersih. Jadi si anak ini mungkin didekati orang tuanya dianggapnya salah karena di dalam ruangan. Tapi orang tuanya mendekatinya itu dengan bilang, lari-lari itu sebenarnya sehat, baik, tapi bukan tempatnya bisa di tempat lain kayak gitu mungkin Ustadz maksud yang dicontohkan gitu. Pendekatan baiknya itu yang Nabi mendekati itu, kisah bisa Nabi. olahraga. Kisah Nabi itu. Bukan. Harus kisah Nabi, Ustaz. Salah kata kisah Nabi. Baik. Tadi disebutkan, yaitu Nabi pernah berada di satu hidangan dengan seorang bocah. Namanya bocah. Dia
Ambil sana, ambil sini. Tangannya gerayapan ke sana kemari. Anak-anak kan kalau lihat makanan kan, mau yang situ ambil situ. Mau yang situ ambil situ kan gitu. Anak-anak itu di depan Nabi. Ini sisi negatif anak ini. Ini negatif atau positif? Ini negatif atau positif? Salah atau benar atau salah? Salah. Ini sisi negatif yang harus diluruskan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya, Nabi memilih pendekatan positif. Tadi kita sebutkan pendekatan positif itu adalah kita fokus kepada atau masuk kepada anak itu dari hal-hal positif yang ada padanya. Ya. Anak itu kan ada sisi positifnya. Nah, di sini Nabi SAW melihat ada dua hal di sini. Ada negatifnya, ada positifnya. Negatifnya, salahnya anak ini adalah dia makan ngambil dari sana sini. Ya. Tapi Nabi tidak melupakan sisi positifnya. Dan Nabi melakukan pendekatan dengan melalui sisi positifnya itu. Maka Nabi berkata kepada anak ini, "Hai bocah, bacalah bismillah." Wah, dia kan baca bismillah ini. Nabi tahu itu. Dia baca bismillah. Senang dia. Wah, baca bismillah. Saya baca bismillah. Makan pakai tangan kanan. Nabi tahu anak ini makan pakai tangan kanan. Senang dia kan itu. Tangan kanan. Saya tangan kanan ini. Dua. Nah, yang ketiga ini. Ambil makanan yang terdekat. Ambil makanan yang terdekat. Apa dalam hatinya? Ah, itu bukan saya itu. Itu salah saya itu. Kan begitu ya. Itu yang enggak ada pada saya. Coba lihat, ini pendekatan positif. Antum kalau ingin mendekati anak, masuklah dari sisi positifnya juga. Artinya ada orang tua yang enggak tahu sisi positif anaknya. Melulu kalau udah nyoroti anak, nyoroti salahnya aja udah. Di sini bisa aja kan langsung, oh kamu makan jangan seperti itu, salah itu. Siapa yang ngajari? Gak diajari di sekolah. Nah, itu kan pendekatan negatif namanya. Bisa aja ngomong seperti itu kan gitu ya. Dari mana kamu belajar? Siapa yang ngajari? Memangnya di sekolah gak diajari makan cara makan yang benar kan gitu. Nah, itu namanya pendekatan negatif. Karena antum hanya nyorot kesalahannya saja, sudah. Besok-besoknya dia nggak mau duduk di situ lagi, lari dia, gitu ya. Antum kalau melulu disalah-salahi, betah nggak? Kalau misalnya lah ya, ada atasan itu melakukan pendekatan kepada antum, pendekatan negatif melulu. Selalu kalau urusan dengan atasan ini salah melulu yang disorotinya dari kita. Betah nggak? Jengkel juga kan itu ya. Malas ketemu dengan orang ini. Kenapa? Kalau ketemu pasti kamu ini. Memang benar sih. Kalau misalnya dikatakan itu, nah salah itu. Nggak diajari di sekolah. Makan itu ambil dari yang terdekat. Salah nggak? Benar nggak? Benar. Tapi coba lihat pendekatan Nabi. Makanya saya katakan, Nabi itu kalau kita teliti dan kuliti hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan, luar biasa. Baru kita tahu bahwa itu bukan kaleng-kaleng. Tentang ilmu psikologi anak, memahami anak itu luar biasa. Itu spontan ya. Kalau antum mungkin spontannya gimana? Kalau ada seperti itu, di hidangan antum. Ada tamu misalnya. Ada anak gitu-gitu. Refleksnya gimana? Spontannya gimana coba? Paling diusir. Ketepak. Parah ya.
parah ini. Parah itu, parah. Kalau main ketepak parah itu. Ya paling diusir seperti ngusir binatang. Hus kan gitu. Ya anak-anak aja sini, anak-anak ini bukan tempat anak-anak. Besok-besoknya dia gak mau lagi di situ. Cubit. Refleksnya kita seperti itu kan begitu ya. Enggak mikir sampai ke situ mungkin. Coba Nabi itu. Ini contoh yang namanya pendekatan positif. Karena kadang-kadang banyak orang tua itu sok keras, tapi memang mendidik nggak mikir. Ya, ada sebagian orang sok keras dia, tapi keras-keras nggak menentu. Ya, makanya pendekatan kepada anak itu harus dilandasi kasih sayang, kelembutan. Antum jangan mempertontonkan kekerasan kepada anak. Nanti dia tiru. Wallahu a'lam bishawab. Ya uji lagi antum. Mau diuji lagi. Ada ungkapan, jadilah kamu teman bagi anakmu. Setuju atau tidak? Mencampur-campur lah manhaj sama ya, parenting. Antum setuju nggak itu? Pikirkan. Saya kasih waktu berpikir 1 menit. Ungkapan jadilah kamu teman bagi anakmu. Antum setuju atau tidak? Atau ini PR 1 bulan antum pikirkan. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Berarti yang nggak angkat tangan nggak setuju. Hah? Ya absen tuh nggak mikir namanya. Gimana? Hah? Berarti antum tidak setuju. Hah? Setuju? Yang nggak angkat tangan berarti tidak setuju. Jadi ada 2 kubu di sini. Kecuali angkat tangan semua, kan gitu ya. Sekali lagi, ada ungkapan, jadilah kamu teman bagi anakmu. Ya? Setuju? Setuju. Tadi nggak setuju, setuju. Oh setuju dari awal ya, Masya Allah. Mewakili yang tidak setuju. Siapa? Nggak setuju? Oh, masalah gentleman ini. Kenapa nggak setuju? Coba kasih mic dulu. Kasih pengeras suara dulu supaya jelas suaranya. Cek. Ya. Kenapa tidak setuju dengan orang tua harus menjadi teman seorang anak itu satu dia? Iya. Karena ada hal-hal yang perlu diperhatikan bukan sebagai teman tapi memang diposisikan sebagai orang tua. Jadi kayak ada hal-hal yang kalau kata-katanya cuma bilang jadilah teman bagi anakmu, saya rasa masih kurang pas. Mungkin ada harus tambahan-tambahan lainnya. Karena kalau kurang pasnya di mana? Kalau saya pribadi mungkin kayak kadang ada bisa diambil contoh teman itu nggak selamanya akan respect pada temannya. Jadi kalau kita tidak respect, belum tentu si anak akan respect kita juga sebagaimana seharusnya dia pada orang tua, tapi dia malah sebagai teman mungkin kayak gitu, Ustaz. Salah satu contoh. Oh gitu. Teman yang baik ini, bukan teman yang jahat. Iya Pak, kan teman baik juga tetap harus ada sopan-sopannya, Ustaz. Gak setuju ya? Tetap gak setuju. Masih. Orang tua ya orang tua begitu ya? Nah, iya. Begitu maksudnya? Iya. Iya. Tapi kalau berkomunikasi dengan baik, kan gak harus jadi teman. Oh gitu ya. Kalau berkomunikasi yang baik, nggak perlu jadi teman, jadi musuh aja. Bisa jadi. Bisa.
Bisa jadi kali ya. Nggak tahu. Kayaknya enggak deh, Ustaz. Kalau bermusuhan kan bermasalah, Ustaz. Aduh, aja. Iya, baik. Ini mewakili yang tidak setuju, ya kan? Saya sendiri aja, Ustaz, takutnya merasa mewakili orang lain. Iya. Yang setuju, siapa yang mau mewakili? Ya, kayaknya apa? Hah? Ya, coba, Pak. Kasihkan dulu. Ini ayah-ayah yang tangguh ini. Ya. Baik. Saya mencoba mewakili Yang teman-teman yang setuju bahwa kita orang tua itu menjadi teman. Iya. Karena di sini saya melihat sisi baiknya, Ustadz. Orang tua itu memang ya orang tua. Artinya pada saat kita itu menjadi orang tua, kita selalu memberikan contoh yang baik, mengarahkan dan mendidik. Nah, kalau peran seorang teman itu adalah kan suatu kondisi yang memang dibutuhkan. Kapan kita menjadi teman dia itu, ya kita ketika anak kita salah, kita coba untuk diingatkan bahwa ini nggak bagus. Biasanya kan kalau yang ngingetin orang tua secara langsung berperan orang tua kan galak atau bagaimana gitu ya, keras. Tapi kalau dengan sahabat yang merasa menjadi sahabatnya dekat, ngomongnya pelan, simpel, gitu. Tapi tepat. Itu cenderung anak akan mendengar dan nurut seperti itu, Ustaz. Oh gitu. Dan juga yang namanya sahabat itu kan sahabat yang memberikan manfaat yang baik seperti itu. Jadi nggak perlu jadi ayah ya? Bagaimana? Nggak perlu jadi ayah, jadi teman aja. Iya, jadi ayah iya. Makanya yang namanya orang tua itu kan punya banyak peran ya, banyak peran. Kadang-kadang menjadi sahabat bagi anak, kadang-kadang menjadi orang tua emang orang tuanya, dan juga ini susah ini. Kadang-kadang ini susah. Kadang-kadang gimana itu batasnya? Kadang-kadang gitu ya. Kapan kadang-kadang jadi ayah? Kapan kadang-kadang jadi teman? Coba jelaskan dulu. Ya, jelaskan. Kan sebenarnya kan segala sesuatu ya, siapapun orangnya yang ada di sekitar kita, kalau sahabat yang baik ya, kita kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, kalau sahabat yang baik kita selalu positif. Ketika berbuat baik, motivasi selalu dilanjutkan, terus kembangkan. Tapi ketika kita punya sahabat atau teman yang berbuat salah, kita mencoba untuk mengingatkan, hentikan bahwa ini tidak baik. Mungkin simpelnya gitu aja sih, Ustaz. Oh itu. Ya, udahlah itu ya. Ada yang mau nambahin? Kurang puas dengan penjelasan? Mau nambah? Ada? Mau? Ya. Ada yang abstain? Nggak mikir. Oh, mau bergabungkan ini. ini apa nih? Poros tengah ini. non blok. Mungkin dijadikan temannya itu untuk beberapa kondisi dan menjadi ayah itu di beberapa kondisi. Coba jelaskan. Jadi kalau misalnya di saat komunikasi harian atau misalnya si anak mau curhat, dia menjadi teman. Tapi ketika ingin mengambil suatu keputusan, maka sang ayah menjadi seorang ayah. Oh begitu. Supaya anaknya mungkin menjadi lebih bertanggung jawab atau berani mengambil keputusan dan sebagainya. Oh gitu. Sedangkan kan kalau teman kadang-kadang cukup sulit untuk mengambil keputusan. Oh begitu. Kurang lebih seperti itu. Ya boleh ya. Ya udah, antum mau dengar penjelasan saya bulan depan. Kenapa? Keberatan? Bulan depan? Oh kelamaan. Oh ya, bagus alasannya diterima. Ya, taib. Ya, kalau saya tidak sepenuhnya setuju. Secara mutlak itu ada bias di situ kata-kata itu. Memang ma'ruf di kalangan psikolog ya. Ya. Jadilah teman bagi anakmu. Saya katakan tidak mutlak. Kenapa?
Nah, ini perinciannya. Seorang ayah tepat jadi teman bagi anaknya ketika anak itu berusia 1 sampai 10 tahun, yaitu ketika anak ini bocah. Ketika anak itu kanak-kanak, jadilah temannya. Karena itu waktu antum jadi temannya. Antum jaim-jaim jadi orang tua pun dia belum mengerti. Dia belum mengerti status. Namanya bocah. Jadilah temannya. Oh, seneng dia tuh. Anak-anak. Kalau antum jadi temannya, seneng dia. Antum memaksa-maksakan diri jadi orang tua di depan bocah itu juga aneh kelihatannya. Karena dia belum mengerti status juga. Ya, belum mengerti juga status. Ini ayah itu apa, belum mengerti. Tapi kalau antum jadi temannya, seneng dia itu. Main sama-sama. Iya kan? Menjadi bagian dari mereka. Seneng itu. Apalagi kalau anak laki-laki, temannya kan ayahnya. Anak perempuan mungkin temannya ibunya. Main bersama. Karena dunia kanak-kanak itu dunia bermain. Main ini kan perlu teman. Teman bermain namanya. Baru ungkapan itu tepat itu. Jadilah kamu teman bagi anakmu. Anak usia berapa? Anak usia bocah. Basuta bawah 10 tahun. Jadilah temannya. Setuju? Setuju nggak? Jangan asal setuju. Setuju atau tidak? Iya. Tanyalah, kenapa Ustadz? Antum setuju-setuju aja. Ya karena itulah yang dilakukan Nabi. Nabi itu sama bocah, beliau bergabung bersama mereka, main sama mereka, kejar-kejaran, kadang-kadang beliau menjulurkan lidah, bergabung dengan mereka, seolah-olah beliau bagian dari mereka. Itu Nabi, enggak jaim-jaim, enggak. Nabi itu. Kapan lagi antum main-main sama bocah, sama anak, ya kecuali di usia-usia itu. Sebenarnya dia menanti ayahnya ini, kapan ayah ini jadi teman mainnya gitu. Iya itu. Kalau Anda mau tahu. Maka Nabi menyandai seorang bocah, ada Abu Umair hadisnya ya. Ini ada burung yang mati, dicandai sama Nabi. Suatu ketika Nabi itu sholat di Masjid Nabawi. Jadi imam. Ada makmum banyak di belakang ya. Lagi sujud, sedang sujud, datang Hasan dan Husain. Apa yang dilakukan oleh dua anak ini, dua bocah ini? Naik ke punggung Nabi. Nabi sujud dikira mau main kuda-kudaan. Ini artinya apa? Ya, biasanya Nabi bermain bersama mereka. Mungkin main kuda-kudaan. Nah, sedang sujud dikira mau main kuda-kudaan. Namanya anak-anak, naiklah mereka ke situ. Hingga Nabi nggak bisa bangkit dari sujud. Diletakkan kanan kiri, Nabi bangkit. Sujud lagi, naik lagi. Itu sampai selesai sholat. Apa faedah dari hadis ini? Tahu nggak? Ini menunjukkan bahwa Nabi biasa bermain dengan mereka. Nabi itu teman main mereka. Makanya naik ke punggung Nabi. Nggak naik ke punggung yang lainnya, Pak. Kan banyak orang sujud di situ. Salat berjamaah ini. Kenapa nggak naik ke punggung yang lainnya? Karena Nabi teman main mereka. Dan menjadi tidak tepat jika anak sudah di usia remaja.
Kalau anak sudah remaja, 10 tahun ke atas, 10 sampai 20 tahun, ya, antum nggak boleh jadi temannya lagi. Aneh kalau antum jadi temannya itu. Karena dia punya teman-teman, antum nggak sebanding dengan temannya. Ya. Dia sudah mengerti teman itu apa. Anak-anak belum mengerti. Teman main kadang-kadang mengkar ya. Ya kan? Namanya bocah. Remaja nggak bisa. Antum harus jadi orang tua. Nggak boleh jadi yang lain. Di depan anak remaja. Karena sosok itu yang tidak dia lihat ketika dia remaja. Kalau antum jadi temannya juga, lalu siapa sosok ayah di matanya? Nanti kalau antum punya anak remaja, jangan jadi teman. Aneh aja itu. Ya. Antum harus jadi apa? Ayah. Pure. Murni. Karena dia ingin lihat sosok itu di depannya. Makanya Nabi berhadapan dengan para remaja, Nabi nggak main-main lagi. Karena Nabi ingin mendidik, mengasah tanggung jawab. Maka beliau berhadapan dengan remaja jadi orang tua. Bukan jadi teman. Keliru. Makanya coba lihat Usama bin Zaid. Diangkat Nabi. Jadi apa? Panglima perang. Usianya berapa? 17-18 tahun. Lebih kurang demikian. Itu usia apa? Remaja. Apa mungkin Nabi menjadi teman kemudian Usama, kamu jadi panglima perang ya? Kalau kita jadi teman gitu, ini apaan nih? Tapi beliau adalah orang tua. Ketika berhadapan dengan remaja, beliau memang jadi orang tua, enggak jadi teman lagi. Beda dengan menghadapi anak-anak tadi. Itu Nabi. Maka saya katakan tadi, ungkapan itu tidak sepenuhnya benar. Itu jawaban yang benar. Harus dibedakan segmentasi usia. Ini saya petik dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Bahwa kita harus mengawal perkembangan anak. Beda. Anak harus kita perlakukan sesuai dengan fase usianya. Maka ungkapan tadi enggak tepat sepenuhnya. Betul enggak? Iya. Betul. Ya gitu. Nabi seperti itu. Kembali lagi, Pak. Nabi itu bisa mengklasifikasikan usia anak. Itu salah satu ilmu yang juga harus dimiliki oleh orang tua. Jangan disamaratakan, salah. Ya, wallahu a'lam. Ya, nah demikian. Banyak sebenarnya kalau kita mau gali di mana Nabi memperagakan kepada kita, ya, bagaimana mendidik itu dengan apa? Dengan konsep-konsep yang baru ditemukan oleh para psikolog modern. Karena kita nggak ngerti aja. Mungkin belum tahu, belum menggalinya, kan begitu, iya kan? Itu baru sedikit mungkin. Mau lagi bulan depan lah. Wallahu a'lam. Oh, udah banyak dapat ilmu antum ini. Ya. Nanti ujian nanti. Baik, ya, sampai di sini dulu lah ya, sudah jam 6 ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ada 5 menit, siapa yang mau bertanya? Oh, satu-satu lah.
Yang mana duluan tadi angkat tangan? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Apakah himpitan yang akan dialami oleh seorang mukmin di kuburnya itu termasuk adab? Nah, termasuk himpitan, Zat. Iya. Dhalghah. Yang akan dialami oleh kaum muslimin itu apakah termasuk adab atau bukan, Zat? Adab. Dicabutnya ruh itu kan tidak mudah. Seringan-ringannya seperti apa kata Nabi? Kambing dikuliti hidup. Sakit nggak itu? Ini setiap mukmin akan menjalani itu. Paling ringan itu. Ya, kadang-kadang kita perlu melewati siksa itu. Hal yang berat itu untuk membersihkan dosa kita. Supaya mudah nanti masuk surga. Ya. Jangan suuzon sama Allah. Ya Allah, kok aku adab-adab gini gimana? Kita ini lupa, kita banyak buat dosa. Kalau dikasih sulit sama Allah, dikasih sakit sedikit saja, anggaplah itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kita nggak berhak masuk surga kecuali setelah semua dosa diampuni. Kalau masih ada nyangkut satu aja, satu dosa cukup untuk mengeluarkan kita, mengusir kita, mendepak kita dari surga. Seperti iblis, seperti bapak kita Adam. Bisa diterima. Jangan ngeluh kalau dihimpit ya. Iya bisa. Ada yang diloloskan ada yang masuk surga tanpa hisab ada. Tapi kan enggak semua. Apa semua orang masuk surga tanpa hisab? Enggak. Ada yang Allah kecualikan. Ada yang menjalaninya normal, kan begitu. Ada yang berat. Ada yang sangat berat. Ya. Allahu a'lam. Ustaz, bismillah. Sebelumnya terima kasih atas penyampaian Ustaz. Yeah. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita entah di masa muda gitu ya, misalkan melakukan kesalahan pada orang yang kita tidak kenal gitu Ustaz. Artinya misalkan di jalan nyerempet mobil, hasil lari gitu Ustaz misalkan. Nyerempet mobil? Naik motor, kita copetnya spionnya nabrak spion mobil tapi kita nggak mau tanggung jawab karena masih takutan gitu untuk bertanggung jawab, lari. Tapi ketika udah sadar, lebih dewasa, sadar itu salah dan apakah itu nanti termasuk yang menjerumuskan kita dari muflis tadi, termasuk yang muflis? Kalaupun iya, bagaimana cara kalau kita nggak kenal untuk berusaha bertobat? Ya satu, yang namanya kesalahan kan nggak satu tingkatan kan begitu ya. Nyenggol sama nabrak sama nggak? Miris-miris ya. Ya enggak lah, enggak sama ya. Antum tabrak mobil orang sampai kupak kape, sama apa tidak dengan nyenggol spionnya? Nekuk sedikit aja. Ya enggak lah, kan begitu ya. Nah, dosa itu tingkatan. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada mungkin orang ya udahlah kan gitu ya. Maklum aja. Ya, urfinya udahlah, mungkin terburu-buru dia pun juga nggak kesel banget gitu, nggak kesel amat nggak kesel gitu, ya kan? Nah, tapi kalau sampai pewat mobilnya, kupak kapek mobilnya, antum lari, kira-kira gimana? Rido, Ustaz. Hah? Rido pastinya. Oh ya, bisa jadi dilaporkannya ke polisi kan begitu ya. Nah. Atau kalau dia malas sumpah serapah dia kan gitu ya. Wah, didoakan buruk antum. Nantilah
Kapan ketemu di akhirat gitu ya. Lari dari. Kenapa? Kesalahan itu tingkatan. Ya sekecil-kecil kesalahan berusaha untuk menyelesaikannya. Kalau ingin mulus ya, kalau ingin mulus, berhenti minta maaf kan gitu ya. Walaupun cuma nyenggol spion, kalau berhenti kita nggak marah kalinya dia kan gitu ya. Iya kan? Nyenggol orang itu, spion kita nyenggol dia gitu, berhenti kita. Oh Pak, maaf Pak. Dia ya gitu. Nggak perlu lari kan gitu ya. Tapi kalau ditabrak sampai patah kakinya, ya antum lari, itu lebih fatal lagi. Itu bukan kesalahan, kesalahan itu ada tingkatannya. Paham? Iya. Jadi kalau yang udah masa lalu gitu, Ustaz, misalkan kayak Ya, contohnya udah tahu lalu, nyarinya gimana? Gitu. Ya udah masa lalu, gimana? Mau Supaya harapannya sih nggak diminta di akhirat gitu, Ustaz. iya, banyak-banyak minta ampun lah. Ya kan? Banyak-banyak buat baik. Ya. Baik. Ya mungkin sampai di sini dulu lah ya. Sudah sore. Ya, udah sore, udah malam pun. Ya nanti kita lanjutkan lagi lah ya di kesempatan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah taala atas materinya yang sangat bermanfaat untuk kita terkait dengan azab kubur. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menimba ilmu kembali bersama beliau di kesempatan yang akan datang di hari Senin pekan ketiga insyaallah taala. Dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau dan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.